Baik adik-adik, di video kali ini kita akan melanjutkan membahas sebuah contoh soal masih dari SBMPTN tahun 2017. Ya, kali ini soalnya berkaitan dengan materi fisika SMA kelas 11 ketika adik-adik belajar tentang gelombang berjalan. Ya, ini adalah soal konsep. Oke, langsung aja kita bahas. Seutas tali yang tipis disambung dengan tali lain yang lebih tebal, kemudian diikatkan pada tembok yang kokoh seperti pada gambar. Jika pada salah satu ujung tali yang tipis diberi gangguan, maka terjadi perambatan gelombang ke arah kanan. Bisa bayangkan ya. Jadi di sini ada tali tipis disambung dengan tali lain yang lebih tebal, kemudian di sini diikat di tembok. Di ujung sebelah kiri pada tali tipis ini diberi gangguan, ya istilahnya seperti itu, atau diberikan gerakan naik turun, digetarkan naik turun. Maka pada tali tentu akan timbul gelombang yang merambat ke arah kanan. Ya, bisa bayangkan ya. Nah, pada saat di A, itu terjadi apa pada gelombangnya? Nah, kurang lebih soalnya adalah seperti itu. Oke ya, langsung aja kita cek opsi yang A. Sebagian gelombang diteruskan dan sebagian lagi dipantulkan dengan fase yang sama dengan gelombang datang. Nah, ini jelas salah ya, Dek ya. Karena kita tahu kalau ada gelombang merambat dari satu medium ke medium lain yang berbeda, maka nanti ada sebagian gelombang yang diteruskan, ada sebagian yang dipantulkan dengan sudut fase yang tidak sama, yang berbeda antara gelombang datang dan gelombang pantul. Ya, jadi misalkan tali tipis ini memiliki kerapatan N1, kemudian tali tebal ini kerapatannya N2. Jadi N1 dan N2 itu bisa juga disebut sebagai indeks bias ya ketika kita belajar hukum Snellius. Nanti kita akan bahas juga. Jadi N2 itu lebih besar dibandingkan dengan N1. Kalau ada gelombang merambat dari satu medium yang memiliki indeks bias N1 ke medium yang lain yang memiliki indeks bias N2, maka akan ada sebagian gelombang yang diteruskan dan sebagian lagi dipantulkan tentunya dengan sudut fase yang berbeda. Ya, jadi opsi A ini adalah salah. Kita lanjutkan ke opsi B. Semua gelombang diteruskan menuju B. Ini jelas salah ya, karena pasti ada sebagian gelombang yang dipantulkan. Opsi yang C. Sebagian gelombang diteruskan dan sebagian lagi dipantulkan. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar dari soal kita kali ini adalah jawaban yang C. Kita lanjutkan dulu ya supaya semakin paham. Opsi yang D, semua gelombang dipantulkan. Nah, ini mirip dengan opsi yang B ya. Kalau yang B itu semua gelombang diteruskan, kalau yang D semua gelombang dipantulkan. Tidak ada sama sekali yang diteruskan. Ini jelas salah ya, pernyataan yang salah. Yang terakhir, panjang gelombang yang dipantulkan dan diteruskan sama. Panjang gelombang itu lambda. Nah, ini jelas pernyataan yang salah ya. Karena kita tahu menurut hukum Snellius ya. Masih ingat hukum Snellius? Tentu masih ingat ya. Jadi N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2. Nah, tadi juga sudah kita singgung ya. Jadi N2 dan N1 itu adalah kerapatan medium 1 dan medium 2 atau biasanya indeks bias medium 1 dan medium 2. Kalau lambda 1 itu adalah panjang gelombang di medium 1, lambda 2 itu adalah panjang gelombang di medium 2. Kalau V1 ini adalah kecepatan rambat gelombang di medium 1. Kalau V2 adalah kecepatan rambat gelombang di medium 2. Ini boleh dihafalkan ya. Nah, dari rumusan ini kita tahu bahwa lambda 1 itu tidak sama dengan lambda 2 ketika N2 tidak sama dengan N1. Betul ya? Jadi, di sini lambda 1 pasti tidak sama dengan lambda 2. Demikian juga V1 ini juga tidak sama dengan V2 ya, sepanjang N1 tidak sama dengan N2 ya. Jadi V1 di sini tidak sama dengan V2. Nah, yang sama adalah frekuensinya ya. Jadi F1 frekuensi gelombang yang merambat di medium 1 akan sama dengan frekuensi gelombang yang merambat di medium 2. Ini penting ya, Dek ya. Jadi silakan diingat-ingat. Jadi yang pertama, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang itu tidak akan sama ketika medium perambatan gelombangnya tidak sama. Ya, kerapatannya berbeda, maka nanti lambda 1 tidak sama dengan lambda 2, V1 tidak sama dengan V2. Tetapi frekuensi gelombangnya akan tetap ya, walaupun
mediumnya berbeda. Baik, berarti jawabannya adalah yang C. Oh ya, satu lagi. Ini juga saya ingatkan kembali ya. Jadi antara lambda, V, dan F itu hubungannya adalah panjang gelombang itu sama dengan P dibagi dengan F. Ya, ini juga harus diingat-ingat ketika kalian mengerjakan soal-soal nanti berkaitan dengan gelombang berjalan. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C.